Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kalian bisa berjumpa lagi dengan suara Pak Nanang untuk menjelaskan pelajaran fikih. Yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Sudah siap kalian belajar semuanya? Sebelum belajar, marilah kita awali pembelajaran pelajaran fikih pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya semuanya? Silahkan kalian simak penjelasan sholat berjamaah berikut ini. Pernahkah kalian sholat berjamaah? Pernah tentunya ya. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Berapa orang? Tentunya lebih dari 1 orang ya. Bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang, bahkan lebih banyak daripada itu. Sholat berjamaah bisa kita laksanakan di masjid, di rumah, bahkan di tanah lapang. Sedangkan sholat yang dilakukan sendirian dinamakan sholat munfarid. Sekali lagi, sholat yang dilaksanakan sendirian itu disebut sebagai sholat munfarid. Sholat berjamaah terdiri dari imam dan makmum. Imam yaitu orang yang memimpin sholat berjamaah. Berada di mana? Posisinya berada di depan. Jadi orang yang memimpin sholat berjamaah disebut imam. Sedangkan makmum adalah orang yang mengikuti imam. Posisinya berada di belakang imam. Berikutnya, hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad. Apa sunnah mu'akkad itu? Sunnah mu'akkad adalah sunnah yang dianjurkan atau diutamakan untuk dikerjakan. Sedangkan pahala sholat berjamaah adalah 27 derajat atau kebaikan. Sedangkan pahala sholat munfarid hanya 1 ya. Sholat yang diutamakan dikerjakan secara berjamaah yang pertama adalah sholat fardu 5 waktu. Sholat subuh, duhur, asyar, maghrib, dan isya. Yang kedua adalah sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat tarawih, sholat witir pada bulan Ramadan, sholat jenazah, sholat istisqa yaitu sholat minta hujan. Ketika dilanda kekeringan yang lama maka kita disunahkan sholat istisqa namanya, yaitu sholat minta hujan. Yang kedelapan, sholat gerhana matahari. Saat ada gerhana matahari kita juga disunahkan sholat. Dan yang terakhir sholat gerhana bulan. Sedangkan syarat menjadi imam adalah sebagai berikut. Yang pertama harus sudah baligh. Apa itu baligh? Yaitu sudah dewasa. Yang kedua, lebih paham hadis Nabi Muhammad. Di sini maksudnya juga lebih paham, lebih fasih bacaan Al-Qur'annya. Yang ketiga, syarat menjadi imam adalah orang yang mengetahui rukun dan syarat sholat. Yang keempat, orang yang lebih paham ilmu fikihnya. Yang kelima, orang yang baik akhlaknya. Yang keenam, orang yang lebih tua usianya. Yang ketujuh, orang yang paling warok. Apa itu warok? Yaitu orang yang hati-hati dalam mengamalkan ilmu agama atau mengamalkan agama. Yang kedelapan, laki-laki menjadi imam untuk makmum laki-laki dan perempuan.
Jadi orang laki-laki bisa menjadi imam bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang kesembilan, perempuan menjadi imam hanya untuk perempuan. Berbeda dengan imam laki-laki, jadi kalau imamnya perempuan, makmumnya juga harus perempuan. Berikutnya, syarat menjadi makmum adalah sebagai berikut. Yang pertama, makmum harus berniat untuk mengikuti imam. Yang kedua, mengikuti semua gerakan imam. Yang ketiga, berada satu tempat dengan imam, tidak boleh terpisah tempat dan tidak bisa mengikuti gerakan imam, itu tidak diperbolehkan. Yang keempat, makmum harus berada di belakang imam, tidak boleh makmum berada di depan imam. Yang kelima, makmum dapat melihat atau mendengar imam, tidak boleh terhalang tembok yang sangat tinggi sekali misalnya. Yang keenam, jika imam batal maka seorang makmum maju ke depan untuk menggantikan imam yang batal tersebut. Yang ketujuh, jika imam lupa rokaat atau salah gerakan sholat, maka makmum laki-laki mengingatkan dengan membaca tasbih, yaitu subhanallah, dengan suara yang dapat didengar imam. Tidak terlalu keras ya, karo bengok ngono ndak oleh. Berikutnya, untuk makmum perempuan cukup dengan cara menepuk tangan. Bukan bertepuk tangan seperti kita nonton pertandingan sepak bola ya, tetapi cukup dengan menepuk tangan yang bisa didengar oleh imam yang melaksanakan kesalahan tersebut. Jadi kalau makmumnya laki-laki bisa mengingatkan imam yang salah dengan membaca tasbih, yaitu subhanallah. Dan jika makmumnya perempuan, cukup dengan cara menepuk tangan. Itu adalah beberapa syarat untuk menjadi makmum. Kalian harus tahu semuanya. Kalian suatu saat nanti juga harus bisa menjadi seorang imam. Dan kalian juga harus fasih dalam membaca Al-Quran jika ingin menjadi imam dalam sholat. Itu yang harus kalian perhatikan. Lalu bagaimana jika ada makmum yang terlambat? Nah, makmum yang terlambat disebut sebagai makmum masbuk. Ulangi, makmum masbuk. Nah, yang paling terakhir silahkan dikerjakan pertanyaan nomor 1 sampai dengan 10. Jangan lupa jawaban ditulis di buku tulis dan dikumpulkan kepada Pak Nanang paling lambat pukul 5 sore. Itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang sholat berjamaah. Materinya bisa ditambah dengan cara membaca materi yang ada di LKS dan dibimbing oleh ayah dan ibu di rumah. Anak-anak tetap semangat, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Tetap mengerjakan tugas dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Marilah kita akhiri pelajaran fikih pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.